Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kita berjumpa kembali di video pembelajaran ini. Mudah-mudahan semua penjelasan yang sudah disampaikan di video pembelajaran sebelumnya banyak memberikan manfaat ya, dan juga tentu ilmu bagi kalian semua. Nah, pembelajaran kita kali ini adalah tema 1, subtema 2, PB3 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, anak-anak ini kalian perhatikan ada gambar ya. Tentu kalian sudah tidak asing ya dengan gambar ini. Sudah sangat paham. Ini gambar ini ada gambar nasi, ya sagu. Ini ketela pohon, ini ada gambar jagung ya. Dalam satu kelompok. Ini ada gambar ini ada ayam, telur, tempe, ikan, tahu ya, dan daging. Ya. Satu kelompok juga. Kelompok berikutnya ada gambar bermacam-macam sayuran. Ini bermacam-macam buahan dan ini gambar susu ya. Minuman susu, dan gambar ini menunjukkan tentang makanan bergizi, makanan sehat, makanan bergizi yang akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Ini yang penting ya, yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan itu adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Nah, ini ada beberapa makanan yang menyehatkan dan bergizi di kelompok-kelompokkan ya. Ada kelompok makanan pokok, kelompok lauk pauk, kelompok sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. Ya, yang makanan pokok ini diantaranya ada nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Semua ini dikelompokkan dengan makanan pokok. Berikutnya ada lauk pauk, ya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Ya, nah ini makanan untuk lauk pauk ya. Nah, tentu masih ada lagi yang lainnya selain di sini ya. Untuk lauk pauk tidak harus daging ya, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi ya. Bisa juga yang lain. Berikutnya sayur-sayuran. Nah, ini diantaranya ada kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Ini tergolong sayur-sayuran. Yang tergolong buah-buahan, ya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Ya, ini buah-buahan. Susu misalnya ada susu sapi, susu kambing. Semua ini anak adalah tergolong sebagai makanan yang menyehatkan dan bergizi. Nah, makanan-makanan tersebut, makanan yang menyehatkan dan bergizi tadi, itu makanan yang mengandung gizi ya, seperti ya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Ya. Ini makanan-makanan yang gizi itu adalah makanan yang mengandung ini karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, dan air. Ya, itu termasuk makanan bergizi. Ya. Nah, karbohidrat itu bisa kita dapatkan pada makanan pokok. Sedangkan protein, ya ini ada dua macam, ada dua jenis, yaitu ada protein hewani maupun protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Contohnya misalnya ikan, daging, susu, keju, dan telur. Ini tergolong protein hewani. Sedangkan ada protein nabati ya. Nah, jadi protein ada dua ya. Protein hewani sama nabati. Sedangkan protein nabati itu adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Itu protein nabati. Misalnya tempe dan tahu ini banyak mengandung protein ya. Protein yang ada dalam tempe dan tahu disebut protein nabati karena berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sedangkan vitamin itu banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya. Jadi vitamin ini ya bisa kita dapatkan pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Sedangkan mineral, kalau mineral ini bisa kita dapatkan pada ikan. Jadi ikan ini selain mengandung protein, ya di situ juga ada mineral. Ya.
sayuran juga begitu ya. Sayur ini selain juga mengandung vitamin, juga ada sayur yang mengandung mineral. Itu juga dengan susu ya. Susu ini selain mengandung banyak vitamin dan juga mengandung banyak mineral. Anak-anak, jagalah makanan kita makan ya. Jadi makan itu perlu dijaga, tidak sembarangan ya. Jadi makanan yang kita makan ini ya adalah makanan yang selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih dan menyehatkan dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Jadi untuk agar pertumbuhan ya dan perkembangan yang terjadi pada tubuh kita itu bisa baik ya, maka perlu makanan yang bersih, makanan menyehatkan dan bergizi. Nah, sekarang coba kalian lihat ini ada beberapa makanan ya, apakah termasuk makanan yang bergizi atau makanan yang justru tidak bergizi ya, atau makanan yang harus kita hindari. Beri tanda centang begini ya, apabila termasuk makanan yang bisa kita konsumsi tiap hari ya. Beri tanda silang ya, apabila makanan ini tidak perlu kita konsumsi setiap hari, tapi sebaiknya dihindari ya. Contoh ini ada buah-buahan. Nah, ini bisa kita konsumsi setiap hari atau dihindari. Ya, ini kalau bisa kita konsumsi setiap hari ya. Maka ini tentu kita beri tanda centang di sini ya. Menandakan bahwa itu bisa dikonsumsi setiap hari. Apa alasannya? Ya, alasannya buah-buahan ini banyak mengandung vitamin dan juga banyak mengandung mineral yang bisa menyehatkan tubuh. Sedangkan ini permen ya. Apakah ini bisa kita konsumsi setiap hari atau bahkan kita hindari? Ya, untuk makanan ini sebaiknya dihindari ya. Maka ini diberi tanda silang. Apa alasannya? Nah, alasannya karena makanan ini anak-anak tidak baik ya, tidak baik untuk pertumbuhan dan juga tentu tidak bergizi ya. Jadi kita hindari ya, karena tidak baik untuk kesehatan ya. Kalau terlalu banyak makan permen ya nanti bisa menyebabkan sakit gigi. Nah, itu ya, maka ini sebaiknya dihindari. Berikutnya ada es krim, ada coklat. Ini sebaiknya kita konsumsi tiap hari atau hindari ya. Nah, tentu makanan-makanan ini anak-anak sebaiknya kita hindari semua ya. Kalau misalnya es krim ya tentu kenapa kita hindari ya, ya bolehlah sekali-sekali ya, sekali tidak sering-sering ya, boleh, karena tentu ini bukan makanan sehat. Dan juga ini ya kita hindari karena bukan makanan sehat ya. Sedangkan ini ada susu, ada ini lauk pauk ya. Nah, kalau susu tentu kita upayakan bisa setiap hari ya, karena ini sangat baik untuk kesehatan. Juga dengan lauk pauk ya, kalau kalian makan tentu kalian juga membutuhkan lauk pauk ya. Boleh lauknya pokoknya ikan, boleh daging ya, boleh tahu, boleh tempe, boleh telur atau ayam ya. Ini makanan bergizi ya, itu sangat dibutuhkan ya. Ini untuk lauk pauk untuk kalau kita makan. Jadi ini baik untuk kesehatan, ini juga baik untuk kesehatan. Ya, baik, kita lanjutkan sekarang. Bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Ya, di sini disampaikan bahwa satu kali panen 3.400 buah. Kalau 2 kali ya, kalau 2 kali panen ya tentu ini ditambah ya, ditambah sampai 2 kali, karena satu kali panen, 2 kali panen ditambahkan hasilnya adalah 6.800 ya. Bagaimana cara menghitungnya? Ya tentu kalian sudah bisa ya, karena sudah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya, bisa dikerjakan secara susun ya. Nah, bisa secara susun
Kalau apakah itu menyimpan atau tidak menyimpan. Ya, anak-anak sekian dulu ya pembelajaran kita kali ini. Ya, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Baik, Kak Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.